Nikah itu yang pertama sampean statusnya single apa sudah pernah menikah? Sudah pernah menikah janda. Oke, jadi kalau statusnya sampean sudah pernah menikah, yang dibutuhkan untuk daftar menikah itu cuma KTP sampean Hongkong, paspor Hongkong, kemudian surat cerai sampean dan surat keterangan dari KUA bahwa sampean setelah bercerai itu belum menikah kembali. Terus ditranslate dalam bahasa Inggris. Itu di translate-nya maksudnya kita pakai bahasa Inggris di fotokopi gitu atau gimana? Ya enggak Dari ya Indo atau dari sini? di translate dokumen sampean yang asli kemudian translatean bahasa Inggris karena Hongkong kan nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa baca bahasa Indonesia. Jadi sampean harus cari translate. Kalau saya sih sekalian bantunya teman-teman untuk translate, biasanya begitu. Ya, terus setelah itu apa lagi yang dibutuhkan? Nah, oke, kalau udah nikah ya udah, tinggal kita ini kan sampean bertanyanya nikah kan. Karena sebenarnya tujuan habis nikah kan pasti dependent visa. Nah, atau visa. Nah, kalau nikah yang dibutuhkan hanya itu saja. Itu untuk menikah. Nah, apa yang harus dilakukan ya habis persyaratan itu ada baru sampean apply melalui booking janji nikah. Nah itu dari pihak sampean. Nah kalau pihak laki-laki kan sampean nggak tanya, nggak tak jelasin ya, aku juga bisa jelasin. Jadi kalau dari pihak saya dulu lah. jadi kalau dari pihak sampean ya udah apply booking, habis booking paling 1 minggu submit dokumen, isi formulir dari merit register. Ya udah sampean isi berdua, mempelai pria dan mempelai perempuan. Setelah diisi baru mereka cross check. Kalau seandainya dokumen sudah komplit, clear, maka jadwal menikah langsung akan ditentukan dan sampean bisa bayar sejumlah uang sekian gitu kan. Tapi ketika syaratnya tidak memenuhi semuanya ya sudah, berarti sampean harus memenuhi lagi apa yang mereka minta lagi. Jadi seperti itu sampai akhirnya nanti sesuai syarat-syaratnya sesuai dengan apa yang mereka minta. Nah setelah menikah kan sampean baru dapat merit register. Gitulah, setelah dapat merit register terus membawa menikahnya kan harus pakai saksi dari sampean dan saksi dari pasangan. Udah menikah selesai kalau pertanyaannya menikah. Ya setelah itu kayak kita mengajukan visa, kayak apa itu KTP residennya itu gimana? Ya sampean harus punya KTP, KK, akte, kemudian surat cerai tadi semuanya ditranslate dalam bahasa Inggris. Kemudian ya sampean apply ke dependent visa, ngambil formulir, brosurnya, mengambil formulirnya di imigrasi, terus sampean isi, terus sampean masukkan. Nah syarat-syaratnya biasanya karena yang apply sampean, syarat-syaratnya kalau dari sampean cuma itu KTP, KK, akte yang sesuai dengan paspor sampean. Nah selanjutnya kalau dari suami, nah itu banyak sekali, ada address proof, ada income proof, jadi ada alamat, ada pendapatan, ada surat bebas hutang, foto sampean berdua dengan pasangan, terus kemudian saya rasa sih itu, terus surat story-nya sampean kenal sama dia bagaimana. Nah kemudian disubmit. Nah setelah disubmit 1 minggu atau 2 minggu, imigrasi ngasih balasan apakah ada syarat yang kurang. Kalau syaratnya ada yang kurang ya sampean tinggal lengkapi. Kalau sudah dilengkapi beres. Kalau belum dilengkapi ada batas waktu tertentu sampean nggak bisa melengkapi, apply berikutnya lagi. Jadi apply itu bisa di cancel. Nah nanti boleh apply lagi kalau dokumen dan segala sesuatunya sudah prepare, sudah siap. Begitu Mbak ya. Ya. Nah, di sini saya punya masalah. Apa? Di sini saya punya masalah datanya gitu. Nah, kalau ada masalah datanya ya silahkan ketemu dengan saya. Masalahnya di mana kita ngobrol. Nggak bisa kita obrolin lewat telepon karena beberapa kali memang saya
banyak membantu teman-teman yang memang kesulitan untuk persoalan perbedaan KTP, paspor dan semuanya. Jadi seperti itu sih. Kalau sampean mau nanya dan semuanya itu tadi prosedur jawaban normal saya. Kalau sampean datanya ada yang breakthrough dan semuanya ya kan di luar normal. Kalau di luar normal ya kita harus ketemuan dulu, ngobrol dulu, mana apa persoalannya, di mana kekeliruannya, di mana nggak samanya gitu. Itu maaf kalau ketemu saya manggil mas atau bapak ya, saya bingung takut nggak sopan. Saya soalnya bukan keinginan saya tidak ingin terlihat tua, panggil aja wong ganteng sak donya. Kalau sampean panggil mas juga nggak ada masalah, yang penting panggil dik juga nggak apa-apa biar kelihatan saya muda kan kayak gitu. Saya nggak mau kelihatan tua dipanggil bapak-bapak. Ini kan saya liburnya kan biasanya kan seringnya hari biasa ya, di hari Selasa gitu. Jadi apa bisa ketemu sama masnya gitu? Justru lebih bagus kalau liburnya hari biasa. Kalau hari Minggu malah kerjaan saya banyak. Iya, betul. Terus bisa ketemu masnya itu di mana? Nanti saya kirimin nomor WA saya, nanti kita bisa janjian. Kalau ketemu sama istri saya juga kita lihat jadwalnya, istri lagi longgar ada di rumah apa enggak. Kalau saya kerjanya di Diamond Hill, nanti kita bisa ketemu di Diamond Hill ya pas. Dekat. Saya Hingken cuma 1 jam. Nah makanya kalau di Diamond Hill nanti kan tinggal di McD gitu ngobrol kan beres. Waktu jam makan siangan gitu aja. Oke, saya rasa seperti itu kalau penjelasannya, dan kalau mau lebih detail lagi bagaimana ya saya harus lihat dokumennya sampean seperti apa dan bagaimana. Makasih infonya ya Mas, makasih banget, dan saya minta pertolongan ke Mas. Siap, gampang ya, yang penting kan ngobrol dulu, kita cerita-cerita dulu, setelah itu baru nanti selanjutnya bagaimana dan seperti apa. Yang jelas itu gampang dan mudah, nggak terlalu sulit. Yang penting penjelasan saya bisa sampean terima nanti kalau udah ketemu kan, so simple sekali. Oke? Ada lagi yang mau dibahas? Cukup? Sepertinya cukup segitu aja. Ini masalah data aja sebenarnya. Oke, siap. Aman, nggak jadi soal itu. Oke. Mohon bantuannya. Oke, siap. Nanti kita janjian. Nanti saya kirimin nomor saya yang saya pegang HP-nya. Soalnya ini nomor yang kita tinggal di rumah. Oke? Oke, sehat selalu. Yo, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, teman-teman menikah. Siap ya. Kita doakan mereka banyak yang menikah, dapat KTP Hongkong dan berbahagia hidupnya, levelnya naik, level up, dan semakin baik kehidupannya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.